Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik yang berhubungan dengan Gojek Tokopedia atau sekarang nama mergernya adalah Goto. Goto adalah salah satu perusahaan yang direncanakan akan melakukan IPO di semester 2 2021 ini. Salah satu pesaingnya, Bukalapak, sudah mulai melangkah lebih dahulu dengan target Agustus akan melakukan IPO. Dan untuk Goto sampai saat ini masih menunggu yang namanya prospektus proposal mereka masuk di BEI. Tapi hal yang menarik adalah Gojek Tokopedia bisa dikatakan salah satu perusahaan dengan merger yang cukup fantastis. Tapi di balik itu mungkin teman-teman di sini melihat wah banget nih, dua perusahaan startup yang berhasil jadi unicorn akhirnya merger. Yang satu fokus di pelayanan transportasi dan pengantaran makanan, yang salah satu nomor satunya di Indonesia di e-commerce, dan mereka berhasil merger. Nah, yang harus jadi pertanyaan adalah kita sebelum membeli Goto, teman-teman harus lakukan suatu benchmarking dulu di mana suatu perusahaan seperti Goto yang udah melakukan IPO di bursa Amerika. Dan perusahaan tersebut adalah Sea Limited Group. Perusahaan yang menaungi, teman-teman pasti kenal banget yang namanya e-commerce, Shopee. Lalu kalau teman-teman yang gaming pasti kenal banget dengan Garena. Dan bahkan ada yang namanya Sea Money. Sea Money ini udah akuisisi suatu bank di Indonesia. Nah, jadi bisa dikatakan Sea Limited Group ini akan menjadi suatu benchmark dari yang namanya Goto. Oke, kalau begitu kita langsung breakdown laporan keuangan dari Sea Limited. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat tampilan dari slide ini ya, dimana kenapa kok kita benchmarking si Goto itu dengan Sea ya, atau Sea Limited Company. Jadi mereka tuh sama-sama bisa dikatakan grup yang cukup memiliki beberapa industri. Dari digital payment ya, saya itu punya yang namanya ShopeePay dan Sea Money. Kemudian di Goto dia ada GoPay dan Goto Financial. E-commerce yang satu Tokopedia, yang satu Shopee. Kemudian food delivery, teman-teman pasti tahu Shopee punya yang namanya Shopee Food saat ini, dan Gojek punya yang namanya GoFood. Nah, salah satu keunggulannya ya saya ini punya game developer yaitu Garena, di mana ya kita nggak bisa anggap remeh yang namanya gaming industry. Nanti kita akan tunjukin teman-teman ya. Kemudian, nah Gojek belum ada nih. Ya, siapa tahu dia nanti akan akuisisi suatu game developer ya. Who knows kan nanti kedepannya bagaimana. Kemudian secara bank punya yang namanya Bank ya, di mana terakhir dia ada akuisisi yang namanya Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan Goto punya Bank Jago. Dan terakhir ride hailing, kalau Gojek dia memang fokus utamanya kan berada di yang namanya transportasi gitu. Nah, untuk yang perusahaan dari saya ini dia belum punya gitu. Oke. Nah, resmi si grup induk Shopee jadi pemegang saham Bank BKE. Pasti muncul beberapa pertanyaan di teman-teman. Kenapa sih semua perusahaan startup akhirnya mengakuisisi bank? Dari Sea Money, Gojek, Grab, ya. Kenapa kok mereka berebut untuk mengakuisisi suatu bank? Nah, jawabannya adalah mereka tuh banyak yang dapetin fee dari perbankan itu, ya. Karena banyak jadinya jumlahnya juga besar, teman-teman. Ya, kalau mereka kasih yang namanya fee transaction dan lain-lain, bisa aja mereka semua yang nanggung hal itu. Dan yang kedua yaitu mereka bikin ekosistem sendiri. Ya, jadi misalnya Gojek, ya kita bilang Goto, dia akhirnya punya yang namanya alat transportasi sendiri. Sekarang dia punya e-commerce sendiri, dan otomatis dia sekarang udah punya yang namanya bank, yaitu pakai Bank Artos atau Bank Jago ini. Dan otomatis Tokopedia lama-kelamaan juga akan pakai yang namanya fasilitas dari si Bank Jago ini dong. Yang bisa dikatakan mereka bikin suatu ekosistem sendiri, dan tentunya bisa bikin source of income lagi, teman-teman. Ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat, Sea Limited itu udah IPO di Wall Street Market. Ya, jadi bukan di pasar saham Indonesia. Dia IPO itu di tahun 2017, dan kalian bisa lihat return-nya sampai tahun 2021, ya, atau sampai tanggal 2 Juli kemarin, itu return-nya udah naik 1.853%.
Ya, semoga Goto juga bisa seperti itu di pasar saham Indonesia. Nah, kalau teman-teman memang mau beli si limited ini, kalian butuh yang namanya aplikasi alternatif seperti GoTrade yang memang bisa memperdagangkan saham Amerika. Nanti saya akan bantu jelasin teman-teman yang memang tertarik untuk investasi di US market. Oke, tapi sebelumnya mari kita intip perusahaan C Limited. Ini adalah C Limited. Teman-teman boleh yang namanya googling sendiri juga kalau mau ngintip ya. Nah, jadi C Limited ini terdiri dari 3 pilar utama, yaitu Garena, Online Games Development and Publishing, Shopee, ya yang pasti teman-teman udah kenal banget, apalagi kaum-kaum wanita di Indonesia. Kemudian ada C Money, ya. Jadi inilah C Limited, ya teman-teman. Selain itu, kita bisa lihat juga yang namanya pertumbuhan dari C Limited ini. Ya, jadi dia udah nyiapin satu infografik yang cukup mudah untuk kita pelajari, ya teman-teman. Di mana di tahun 2020 ini kita bisa lihat pertumbuhan dari C Limited ini bisa dikatakan naik sampai 101% secara revenue. Ya, secara pendapatan dia itu naik 100%. Dan teman-teman bisa lihat gross profit-nya itu naik 123% dari tahun 2019. Oke, nah digital entertainment Garena juga mencetak nilai yang cukup baik ya. Kita bisa lihat Garena ada pertumbuhan sebanyak 80%. Pertumbuhan e-commerce juga kita bisa lihat secara revenue naik 159%. Apalagi di Indonesia bisa dikatakan mengalami yang namanya era percepatan ya, di mana kita dipaksa untuk go digital, go online karena adanya pandemi. Dan terakhir, ada digital financial service-nya lebih dari 7,8 billion in mobile wallet. Ya, jadi totalnya juga wah banget. Nah, jadi di Garena ini udah bisa dikatakan growth-nya itu 38%, dan e-commerce atau Shopee-nya growth sebanyak 112%. Oke, tapi teman-teman, ini hanya yang namanya infografik. Kita akan rangkumin, ya. Kalau teman-teman mau buka yang namanya laporan keuangannya, kalian boleh cek sendiri, ya. Tapi dalam video ini kita udah rangkumin buat teman-teman dalam slide ini. Nah, jadi yang menariknya kalau dari perusahaan startup, mereka punya yang namanya suatu tantangan. Ya, perusahaan startup itu paling dikenal bakar duit. Bagaimana mereka bisa cetak profit, mereka bisa dapetin cash benar-benar dan bukan yang namanya bakar duit lagi. Nah, Shopee ini bisa dikatakan dari tahun 2017 itu dia merugi terus sampai tahun 2020 kemarin. Nah, revenue itu adalah pendapatan, kemudian operating income itu adalah laba operasional, kemudian ada gross profit atau laba kotor, dan terakhir yaitu laba bersihnya, net income. Dan berdasarkan data, revenue kontributor terbesar itu adalah Shopee, sebesar 50%. Sisanya, Garena 46% dan C-Money 4%. Nah, jadi teman-teman bisa lihat secara revenue, C Limited ini naik terus, ya, naik terus. Tapi kalau secara net income, kita bisa lihat dia masih minus 1,6 billion, teman-teman. Jadi meskipun revenue-nya naik terus, nah saat ini mereka masih minus. Oke, kita lanjut. Kita akan ngecek yang namanya digital entertainment-nya terlebih dahulu, atau Garena. Ya, Garena kita akan fokus di yang full year end ini ya. Digital entertainment atau Garena ini bisa terlihat secara revenue dia naik dari 1 juta naik menjadi 2 juta. Year on year-nya bisa dibilang naik 77,5%. Ini untuk Garena. Ya, dan kita bisa lihat cost of revenue atau HPP, harga pokok produksi, ya. Jadi modalnya lah ya. Untuk revenue dari si Garena ini sendiri di digital entertainment, dia punya HPP itu 700.000 di sini. Yang bisa dikatakan ya Garena ini profit, teman-teman, ya. Secara revenue dia udah 2 juta dan secara HPP dia 700.000. Itu good banget, ya. Jadi kita bisa lihat tahun 2019 revenue-nya 1,1, kemudian cost of revenue-nya 433, dan tahun 2020 dia naik, ya teman-teman, dia naik menjadi 2 juta dan cost of revenue-nya 700.000 in dolar pastinya, oke? Kemudian kita lanjut yang selanjutnya yaitu Shopee, guys, ya. Shopee. Nah, Shopee ini bisa dikatakan di tahun 2019 revenue-nya itu $822.000 ini.
ya. Tapi HPP-nya itu 900.000, yang otomatis teman-teman tahu ya dia rugi, ya dia rugi. Tahun 2020 ini baru bisa dikatakan revenue-nya 1,7 dan cost of revenue-nya 1,74, teman-teman. Bisa dibilang cuma dapat profit 1%. Dan itu akhirnya, ya. Jadi tahun 2018, 2017 saya pernah cek, itu juga Shopee itu rugi atau minus. Jadi akhirnya tahun 2020 dia bisa mulai cetak profit, ya, untuk Shopee ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi meskipun revenue-nya naiknya kenceng banget sampai 100%, tapi ternyata HPP-nya itu juga besar banget untuk emiten seperti Shopee. Nah, oleh karena itu, kenapa kok saya di awal sempat bilang kita nggak boleh yang namanya remehin sektor pergamingan, ya, yang dimana Garena ini masuk. Ya, karena kita bisa lihat hasilnya pun fantastis banget kok. Oke, kita lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini ya, secara revenue, akhirnya si e-commerce dari Shopee ini dapetin 2 juta US dollar, tapi operating income ya, atau bisa dibilang laba operasionalnya itu masih minus akhirnya ya. Dia masih minus. Kemudian kalau kita lihat Garena bagus banget ya, revenue-nya 2 juta, laba income-nya 1 juta, berarti dia profit itu 50%. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin mereka ini punya expense itu besar banget? Salah satunya ya pasti adalah di sales and marketing expense. Ya, kita bisa lihat nilainya di tahun 2020 itu juga besar banget. Dan teman-teman tahulah iklannya Shopee mau secara online sampai di TV pun ada, dan teman-teman pasti sering lihat. Oke, jadi itulah hal-hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Dan buat teman-teman yang memang mau terjun di US stock market, kalian boleh pakai suatu aplikasi alternatif ya. Namanya itu GoTrade ya. Jadi kalian boleh cari di Play Store ataupun App Store kalian. Tapi ini aplikasi masih based on invitation. Jadi kalau kalian nanti disuruh masukin token, nah kalian bisa masukin token 038946 ya. Kalian bisa masukin token ini dan nanti kalian akan dapat beberapa fasilitas dari Ruang Saham ya. Ini adalah portofolio US stock market dari Ruang Saham. Ini yang pertama kali, kemudian yang kedua kali, dan ini yang terakhir, teman-teman ya. Ini yang terakhir. Yang saat ini bahkan jauh lebih baik ya. Terakhir kita ada masuk di Tesla, kita ada masuk di PayPal, eBay, dan posisinya saat ini masih floating profit. Kalian bisa dapetin watchlist saham dari tim Ruang Saham. Nah, kalian bisa dapetin watchlist seperti ini, info-info penting, bahkan terkadang kita juga berikan beberapa artikel-artikel yang penting banget buat teman-teman baca. Caranya gampang, kalian tinggal download aplikasi GoTrade dan masukin token ini. Ya, setelah itu kalian pastikan ketika kalian masukin token ini, kalian capture, teman-teman. Pastikan kalian capture dan kalian boleh DM ke Instagram dari Ruang Saham. Oke? Jadi, sekarang kalian udah punya suatu pandangan untuk Gotoh. Dan tentunya yang harus kita perhatikan saat Gotoh mau IPO, kita harus cek prospektus dari Gotoh. Jangan teman-teman asal aja ikut booking IPO-nya. Karena kalian tahu, salah satu tantangan dari suatu perusahaan startup adalah bisakah mereka mencetak profit dan tidak membakar uang kembali. Oke, buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Dan nanti tim Ruang Saham yang akan membantu menjawabnya. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.